Masya Kang Allah. Dito silakan bicara. Nah, itu ada Subhanallah. SS suruh bicara langsung aja. Baik, assalamualaikum abangku, Bang Zuma, Burunda. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jadi ini ada Pak SS. Beliau tadi naik di room saya, diskusi sudah tidak percaya dengan perkataan Bapak Pendeta dan melihat kebenaran bahwa Yesus bukan Tuhan. Beliau ada kumpulan saudara-saudaranya kurang lebih 60 orang. Beliau menginginkan nanti diskusi tipis dulu dengan abang supaya lebih mantap lagi untuk meninggalkan kekristenan dan menerima Islam. Secara akal tadi sudah saya tanya, mengakui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan pencipta alam semesta dan percaya kepada Nabi Muhammad. Jadi secara akal sudah Islam. Mungkin tinggal nanti diskusi tipis dengan Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, Allahu Akbar, Masya Allah. Ini satu gereja mungkin ya? Dua lah, akhi. Mana ada gereja isinya 60 orang? Dua gereja lah. Oh iya, dua, anggaplah ya. Sepele kali Pak De. Sepele kali. Allahu Akbar. Sepele kali Pak De. Aku di gerejaku ada 230 orang. Iya di Batak, di Jawa sepi-sepi. Oh iya ya. Oke. Bang Zuma izin besarin Kristina ya. Iya, silakan. Gimana nih caranya? Selamat Gak bisa, siang Bang oke. Zuma. Kakak Kristina, gini aja Kakak Kristina. Kakak Kristina Waalaikumsalam. punya perangkat lain Kak Kristina. Biar gini aja prosesnya video call. Kakak video call sama Batak Mu'alaf. Nanti di apa di layarnya gitu loh. Oh, jadi saya telepon sama Kak Batak ini ya. Kristina. Masalahnya Bang Faro HP dia satu. Kristina bukannya yang kemarin ini? Yang katanya pernah ngomong sama Bang. Iya, kemarin. Sempat ngopi bareng kemarin. Ngopi bareng. Yang mau syahadat siapa? Ya, beliau itu pernah Kristina. diskusi sama Bang Anda. Terus karena diskusi itu dia mau login katanya Bang Anda. Allahu Akbar, Masya Allah. Subhanallah. Iya, kemarin sempat dia minta nomor celana, nomor sepatu juga. Nomor rekening gak ya Bang ya? Bercanda. Ya sempat kemarin nanya-nanya. Alhamdulillah. Jadi hidayah itu memang datang tak terduga ya teman-teman sekalian. Jadi tetaplah semangat Adindaku Faruk, Dinda Dito, semuanya, Batak Mu'alaf, Dio Pratama. Tetap semangat guru saya Bible, berjalan. Jangan mau berhenti hanya gara-gara sakit. Ya, sakit hati, sakit fisik, tetap berjuang. Insya Allah, Allah bersama kita. Nyindir Pak Ade apa nyindir siapa ya di Bang Zuma ini? Kenapa? Ini gimana nih Bang Anda? Kakak Kristina ini Bang Zuma nyindir Pak Ade apa nyindir siapa? followers beliau ini sudah 1.000 orang, 1.000 lebih lagi nih. Tapi belum bisa on cam ini Bang Anda. Gimana Bang Anda ya? Coba Kok gini bisa ya? Mbak Kristina dengerin. Mbak Kristina, Turun dulu. Mbak Kristina kan turun nih. Mbak Kristina turun, terus buang sampah di HP, kan? Buang sampah-sampah. Nah terus Mbak Kristina masuk ke TikTok. Nah terus Mbak Kristina cari live. Tekan yang tengahnya kan, nanti buka TikTok tekan yang tengahnya, nanti live. Kalau ada live-nya, Mbak Kristina live dulu 1 detik aja. Setelah live, rungkatin nanti masuk lagi ke sini. Enggak perlu begitu juga kali. Turun, keluar dari TikTok terus masuk lagi gitu aja udah. Enggak ribet kok. Udah, dia udah bikin kayak gitu Pak. Dia katanya barusan naik dia. Nggak ada juga. Kan 1.000 tadi. Udah, ini udah 1.000 lebih Pak De. Udah 1.000 tadi, ini 1.123 sekarang. Oh. Coba turun jadi ya. Kalau enggak coba turun, keluar, hapus sampah terus masuk lagi ke TikTok coba. Ya. Ya, nanti aku kesini lagi. Oke. Ya. Yowis, ditunggu ya. Ya Mbak turun. Oke, sambil nunggu Mbak Kristina ini yang SS yang mau syahadat 60 orang ini silakan ngobrol dulu ke Bang Zuma. Nggak, kita nggak fokus dulu ke Kristinanya itu. Nanti terpatahkan Oh, siap, dulu fokus dulu. diskusi antara Oke. Bang Anda sama Bang SS.
Oke, teman-teman bantu tap-tap layar ya biar roomnya kuat. Bantu Iya Bang Anda tap-tap layar biar bisa menunggu sambil menunggu Kakak Gersinianya bernarasi dulu kan untuk membakar semangat dari teman-teman di bawah gitu loh Bang Anda. Iya, Bang Juma sambil nunggu si Kristina, Abang boleh bernarasi dulu untuk menyemangatin oten-oten yang di bawah yang mau syahadat, atau oten-oten yang sudah terguncang imannya, atau oten-oten yang sedang membenci apologet Islam. Silakan Abang dah. Iya, bentar ya. Ada tamu juga ini, sebentar. Bentar. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, jadi apa yang kita upayakan selama ini itu bukan lagi sesuatu yang bisa kita sembunyikan, bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh gerakan misionaris kristenisasi, pendangkalan akidah, pemurtadan, itu apa yang mereka tanam hari ini sudah menghasilkan buah. Apa itu? Maraknya kemudian umat Islam yang bangkit untuk melawan gerakan-gerakan mereka. Alhamdulillah, 2 hari kemarin saya didatangi salah satu pengurus Majelis Ulama Indonesia Pusat, datang ke Makassar spesial hanya untuk bertemu dengan Ketua Pembina Apologet Islam Indonesia, sekaligus bersama dengan salah satu pendiri pesantren, dan dia adalah seorang anak dari seorang pendeta bernama Ahmad Tarigan, berasal dari Medan. Beliau bersama tim, bersama dengan Arematea kemarin datang sini hanya untuk sekedar membicarakan kerjasama terkait penyaluran buku ke Tanah Karo, ya, untuk pendangkalan akidah terkait dengan buku yang disebarkan oleh timnya Saifuddin Ibrahim di sana kepada orang-orang Islam yang ada di sekitar Karo, yaitu kenapa harus murtad. Buku itu dibagikan ke orang-orang Islam awam yang ada di sana, sehingga kita melawan juga dengan menerbitkan buku yang seirama dengan buku mereka. Kenapa harus mu'alaf, kan gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, insya Allah buku ini akan segera kita luncurkan, dan tidak hanya sekedar ke Karo, tapi ke basis-basis kristenisasi, basis-basis pendangkalan akidah, dan titik-titik serangan mereka akan kita sebarkan buku-buku ini. Nanti ya teman-teman yang ingin melihat lebih jauh silakan ke TikTok Bang Suma 01, di situ ada videonya untuk lebih detailnya. Nah, ini upaya yang kita lakukan. Kenapa hari ini kita melihat banyak orang yang ingin bersyahadat? Karena sebenarnya mereka hanya karena terlanjur Kristen. Terlanjur Kristen dari orang tua, mereka tidak paham tentang Bible. Benar-benar mereka nggak paham Bible. Apa pembuktiannya, anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian? Pembuktiannya itu sederhana. Sudah berapa banyak orang Kristen yang kita ajak berdiskusi, level pendeta, level pastor. Terakhir saya berdiskusi dengan seorang pendeta resmi, ya, akunnya itu Leon for Yahudi, ya, kalau nggak salah, from Yehuda, di sini kalau nggak salah waktu itu. Dia nggak tahu Bible, dia malah nanya itu di mana, katanya, itu tertulis di mana, katanya. Gila ini kawan-kawan sekalian. Seorang pendeta yang menjagokan title mereka, kemudian menganggap mereka lebih hebat karena lulusan teologi dan seterusnya. Padahal lulusan teologi itu hanya menandakan dia pernah sekolah, bukan berarti dia paham tentang Bible. Buktinya dia, ketika saya mengatakan tanda-tanda kedatangan Yesus yang asli, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, dia tertawa terkekeh-kekeh mengatakan saya ini ngarang. Oh, itu tak ada Bang Suma ini, wah bohong Bang Suma, nggak ada data kayak begitu. Subhanallah, betapa saudara-saudara kita Kristen ini sangat membutuhkan pasukan apologet Islam Indonesia. Sangat membutuhkan.
sangat membutuhkan. Mereka cuman karena terlanjur saja. Mereka tidak paham Bible. Mereka ingin belajar Quran, mereka berat belajar Quran. Kenapa? Al-Quran bahasa Arab. Tidak ada ruang dari umat Islam membuka kelas untuk non-muslim belajar Quran. Gak ada ruang itu. Maka potensi ini terjadi dengan adanya apologet Islam Indonesia. Potensi terbuka lebar untuk mereka paham tentang isi Bible yang disembunyikan oleh tokoh-tokoh mereka. Dan juga Al-Quran sudah menjanjikan yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun, kata Al-Quran. At-Taubah ayat 32. Mereka hendak memadamkan cahaya dinul Islam, mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan congor mereka, dengan hujatan mereka, dengan hinaan mereka, dengan penistaan mereka, penghinaan mereka, hujatan mereka, dengan mulut-mulut mereka yang panjang di TikTok. Tetapi Allah menolaknya. Allah tidak menginginkan itu terjadi. Malah Allah berkehendak kemudian menyempurnakan cahaya Islam ini, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukainya. Apa bukti bahwa Islam semakin disempurnakan cahayanya? Semakin maraknya orang bersyahadat, maraknya orang ingin belajar Islam, maraknya orang meninggalkan ajaran yang lama, ajaran yang diwariskan oleh penjajah kepada nenek moyang mereka. Itu fakta, itu real, itu kenyataan yang ada saat ini. Jadi saya menghimbau kepada adik-adik saya sekalian, yuk mari sing-singkan lengan, luangkan waktu kita, habiskan kemudian upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk menolong saudara-saudara kita non-muslim agar mencapai dan meraih hidayah. Hanya melalui tangan kita lah kemudian beserta dengan rahmat dan hidayah serta kekuatan dari Allah, mereka saudara-saudara kita bisa kita selamatkan. Sekali lagi, mereka hanya terlanjur menjadi Kristen. Mereka menjadi Kristen bukan karena proses belajar Bible, bukan. Seorang pastor, seorang pendeta yang bertitel STT aja, kalau dialog dengan kita, itu tertulis di mana Bang Suma? Itu di mana Bang Suma? Itu di mana Bang Farouk? Itu di mana Kang Dito? Coba diulang, tertulis di mana? Dinda Dio Pratama di mana tertulis? Coba diulang lagi, tertulis di mana? Mereka belajar ke kita. Seketika itu kita kirim mereka ke perpustakaan. Jemaat-jemaat yang mendengarkan itu akan terheran, loh, kok bisa kayak gini? Kok pendeta kita justru bertanya tentang Bible kepada para orang-orang Islam ini? Akhirnya yang terjadi apa? Pertama stres, pertama jengkel, pertama dongkol, kemudian putus asa, lalu mulai berpikir, mulai merenung, mulai melembutkan hati, mulai bertanya-tanya, mulai kemudian cinta, pelan-pelan. Yang tadinya benci, cinta, akhirnya apa? Aku menyerah. Bimbing aku Bang Suma, bimbing aku wahai saudara-saudara muslimku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah yang terjadi, sahabat-sahabat sekalian. Silakan, karena saya juga ada tamu sedang menunggu. Adik-adik sekalian yang mau bersyahadat, silakan dipercepat. Identitas sudah ada ya? Apa Kak? Identitasnya, KTP-nya sudah dikirim ke tim kita? Belum, Bang. Belum, masih keluar. Jadi KTP-nya dia ada di tempat RT sama kakaknya untuk mendapatkan itu bantuan dari pemerintah yang bantuan rumah PKH itu. Nah, jadi beliau belum ambil Kak. Terus Kak, terus Bang, Kak Kristina ini dia single parent, anak satu umur 3 tahun. Dan beliau tadi katanya sempat berdiskusi sama Abang. Jadi gara-gara diskusi sama Abang itu semalam, dia udah terguncang gitu dia. Allahu Akbar. Ada nggak nomor HP beliau ini? Iya, barusan saya teleponan sama dia suruh naik lagi. Bisa tidak ada satu tanda foto atau apa gitu bahwa beliau betul-betul Kristen yang bisa dikirim? Entah dia gereja. Nah, misalnya ada salib gitu ya Bang ya, ada gitu. salib di rumahnya Iya. Kristina gitu ya. Foto waktu Kak di Kristi. gereja, waktu Ada nggak?
pada saat goreng babi, Astagfirullahaladzim. pada saat beternak babi mungkin ada. Iyalah, supaya bisa meyakinkan. Kalau kita mah yakin aja. Cuman teman-teman kita yang di bawah ini yang nanti selalu framing gitu, Islam disyahadatkan lagi kembali kan. Ya tapi gak mesti foto sama B2 juga kali bang. Nah, enggak, maksudnya tanda-tanda bahwa beliau ini adalah tadinya non muslim. Bisa aja kan mereka tidur dengan ternak mereka kalau lagi di ladang. Sambil Silakan selfie-selfie. Kristina. Bisa kirimkan nggak satu foto, misalnya ada salib di rumahnya Kristin, ada foto Yesus gitu. Atau ada tato di paha bentuk salib atau apa gitu, nggak apa-apa. Malu. Ada nggak? Enggak, kirimnya ke saya, bukan kirim ke sini, Ada sama bang, saya. ada tato salib bang, tapi di ini bang, di bagian vitalnya. Enggak, bercanda. Oke, Kristina kirimkan ke saya. kita bisa Mbak. syahadat teman-teman atau gimana? Tapi abang minta bukti, cemananya? Open cam dulu minimal. Open Udah cam. bisa open cam belum? Nggak bisa juga ini, belum bisa juga open cam. Coba diundang deh. Ada udah ser. Udah, Nggak ada bang. Bang, ada. Nggak bisa, ada Bang, itunya. ada. Nah Nggak kalau ada apa. diundangkan misalnya kayak abang nih, aku kasih contoh ya, tapi nggak usah abang nyalakan ya. Ini tuh contoh ke abang, tuh ngundang abang nih ya. Nah dia nggak ada itu, nggak ada dia. Kalau Iya. abang ada gitu, Ada dia nggak ada. tuh, Kalau tuh misalnya bisa, Abang kan ada tuh. bisa kan? Iya. Ternyata Bang Jumat tembok. kalau minjem akunnya teman boleh nggak? Iya. Boleh. Teman saya ada yang muslim kak. Aku punya teman muslim. Kalau boleh pinjam akun teman saya apa boleh gitu? Boleh. Akunnya itu udah bisa open cam. Boleh. Nah, bisa kak. Bisa. Boleh. Oh iya, Nggak- silakan. nggak lama kan? Siapa nama akunnya? Nama akunnya siapa? Nama Nggak lama, kan? Teman saya tuh namanya Rafila. Enggak, nama Apa? akunnya. Rafila. Ratu Laut Selatan. Rofila. Oh iya, silakan. Oh, Rofila. Rafila. Iya kak. Silakan. Ya aku pinjam dulu ya akunnya dia. Ya silakan. Iya. Silakan. Nggak apa-apa. Akun kakak yang ini nggak usah turun, nggak apa-apa. Akun yang Kristina, aduh, jangan turun. Tadinya 2 akun aja dia di atas, biar akun Bang Faruk Syani part 2 ini aja yang turun. Telat Bang Farung. Ya Nggak sambil apa-apa, nunggu nggak waktu ini Bang SS kita kasih kesempatan coba. Iya, Bagaimana coba ceritanya? ngomong aja dulu bang. Bang ES, Kang Dito, Anda makan gak bagi-bagi kena denda 50.000. Bang SS, silakan Bang SS ini kalau boleh tahu dari Prosetan, maksudku Protestan apa Katolik? Protestan, Kak. Oh, Protestan. Oke, silakan. Abang dari Surabaya betul? Ya, dari Manuan. Oh, Manuan, Masya Allah. Tandes, Manuan maksudnya dari peternakan bang, bukan? Tandes itu. Nama kampung kayak itu. Iya. Oh, Insya Allah, maaf. Lanjut. Astagfirullahaladzim. Ya namanya Manuan kan. Iya. Maaf Bang ya, kalau soal geografi Bang Juman jeblok ya. Bahasa dibilangnya lagi Siantar, ada yang bilang Siantar. Oh, Siantar di Sulawesi ya? Sejak kapan? Kalau ada Sulawesi. Yang penting jangan manusia dikira Tuhan lah, itu aja pun. Ini Rafilanya udah selesai, udah ada nih Bang Zuma, mungkin kita Oke, baik. Ya, biar segerakan syahadatnya. Oke, dibesarkan itu dua-dua antara Siap. Rafila Sabar ya dengan Bang SS ya. undangan dari Kita syahadatkan dulu Bang. Oke. Habis ini saya pamit sebentar ya, teman-teman. Ada tamu dan dari pagi belum menunggu. Ya, Silakan silakan dibuka Rafila. kameranya, Rofila. Aktifkan kameranya. Ya, bentar. Bentar kak, sudah.
Masya Allah, mirip perempuan betul. Astagfirullahaladzim. Mirip. Perempuan apa? Ya kan saya lihatnya di sini. Geser saya jujur. temanya Ki Faruk, tema. Oke, nggak perlu buka Saya- maskernya beliau Bang Anda. Saya dikecilin aja Dinda, saya dikecilin biar beliau Oke, dibesar. berarti abang saya ciutin ya, abang ciut Iya. ya. Iya. Oke. Ya Bang Anda. Bang Faro judulnya buang aja bang. Bang Faro judulnya buang aja bang. Nggak apa-apa, taruh aja di atas, paling atas, nggak masalah pun. Enggak, beliau ini perlu nggak buka masker ini? Kakak Rofilanya Bang Anda. Iya, nggak apa-apa, buka masker aja Mbak, nggak masalah pun. Buka aja maskernya. Nggak ada Tidak. Buka KTP-nya. aja, nggak masalah. Karena nggak ada KTP-nya buka. Dibuka aja. Malu ya? Malu Kak. Ya sudah, kalau begitu maskernya ke mata, biar yang di bawah yang kelihatan mulutnya kan yang mau syahadat. Oke, kita langsung ya teman-teman sekalian. Astagfirullahaladzim. Kita langsung syahadat. Kita ini habis ini didoakan oleh salah satu ustadz kita yang di sini. Iya, boleh saudara Christine, boleh dimulai? Ya Kak. Oke, ikuti kami ya. Bismillah Bismillah. ar-Rahman Ar-Rahman. ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah, Sah, Allahu Akbar. Subhanallah, Masya Allah. Sebelum saya serahkan kepada guru kita yang ingin mendoakan, saya ingin dengar dari saudara Christian mengatakan bahwa aku bersaksi bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Silakan. Saya bersaksi bahwa Yesus adalah ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, silakan saya serahkan ke guru kita yang mendoakan sembari saya ngobrol dulu dengan tamu yang ada di sini. Terima kasih sahabat-sahabat. Mudah-mudahan saudari kita ini bisa istiqomah dan kita tunggu momen yang paling kita tunggu ya, bersyahadatnya 60 orang non muslim sekaligus. Silakan. Bang Zuma, sebelumnya Bang Zuma, untuk si apa ini akun SS ini katanya mau diskusi ke Abang ini. Kira-kira berapa lama? Mungkin saya 30 menit, Dinda, karena yang datang ini adalah insan perfilman Kota Makassar. Beliau ingin cerita, ada beberapa teman yang dia bawa produser juga. Saya tolong diingatkan di WA saja, mudah-mudahan saya tidak keenakan ngobrol nanti. Diingatkan aja di WA saja. Oke ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketiduran. Kalau butuh, Bang Anda, kalau butuh bintang filmnya nanti kabarin Bang Faruk juga Bang Anda ya. Iya. Kamu ngapain, Faro? Jadi apa Judul boleh? filmnya kita sudah ada, nanti dirilis. Si Buta Mengintip ya, karena kedatangan cahaya dari langit, cahaya dari langit, kemudian dia buta selama 3 hari tapi ngintip. Oke Kakak Rofila, Kakak Christina, tetap on cam aja nggak apa-apa kakakku. Sembari kita
sampaikan dulu kita berikan dulu ke Bang Faro izin duhur ya. Izin duhur ya. Assalamualaikum Ustadz Dio. Ustadz Dio. Halo Ustadz Dio. Ustadz Dio. Kak Kristina on cam aja Kak. Bang Steven Kak Nana. Ya silakan Ustadz Dio, sebelum memberikan nasihat silakan berikan doanya kepada Kakak Kristinanya. Silakan Ustadz Dio. Kak Kristina on cam aja Kak Kristina. Suaraku ini enggak? Bang Farouk. Ada jelas Bang. Ya. Jelas. Oke, buat teman-teman yang mau memberikan hadiahnya buat saudara baru kita, Kakak Kristina di akun dia Rofilah ini, silakan teman-teman. Kak Kristina silakan on cam Kak Kristina biar disimak ini doa-doa dari ustadz-ustadz kita, guru-guru kita Kak Kristina. Ya Kak. Ya. Beda orangnya. Ya. Bismillah, alhamdulillah. Ya, sebelum dan sesudahnya disebutkan dalam Al-Quran, ini khusus buat Kak Rofilah dan kawan-kawan yang nanti insya Allah ingin juga seperti Kak Rofilah yang masih belum muslim, siapa tahu OTW muslim juga. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 38, Qul, katakan wahai Muhammad, lilladzina kafaru, kepada orang-orang yang kafir, iyantahu, kalau mereka berhenti dari kekafirannya, kalau mereka berhenti dari menyembah kepada selain Allah, kalau mereka berhenti menyembah Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah, kalau mereka berhenti, yughfar lahum ma qad salaf, maka sungguh telah diampuni bagi mereka dosa-dosa mereka yang telah berlalu. Wa ya'udu, kalau mereka kembali lagi, qad madat sunnatul awwalin, kalau mereka kembali kepada kekufuran, maka sungguh telah berlalu kejadian atau kebiasaan pada orang-orang yang terdahulu. Artinya kalau mereka kembali akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya disebutkan ketika salah seorang sahabat yang masuk Islam meminta kepada Nabi agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan, minta kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosanya, maka Nabi mengatakan, ama ta'lamu ya Amr, tidakkah engkau tahu ya Amr, annal islama yajubbu ma qablahu, sesungguhnya Islam itu telah menghapus segala sesuatu yang ada sebelumnya. Artinya orang yang baru masuk Islam itu insya Allah dihapus semua dosa-dosanya, artinya kembali menjadi wanita yang muslim, wanita atau seorang pria yang muslim atau muslimah, dihapus seluruh dosa-dosanya. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua, terkhusus bagi kawan-kawan yang baru masuk Islam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami meminta kepadamu petunjuk hidayahmu ya Allah. At-tuqa, minta ketakwaan kepadamu ya Allah. Wal afaf wal ghina, kami minta kesucian diri kepadamu darimu ya Allah, dan kekayaan hati ya Allah. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika, wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ila ta'atik. Ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kokohkan hati kami di atas agamamu. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, palingkanlah hati kami kepada agamamu ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau lencengkan hati kami, jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah petunjuk Islam kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana
ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, karuniailah kepada kami dari sisimu rahmatmu ya Allah, kasih sayangmu ya Allah. Innaka antal wahhab, sungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha memberi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami semua yang ada di sini yang beragama Islam, yang ingin menyembah kepadamu ya Allah. Berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dan selamatkan kami dari azab api neraka. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Izin Bang Faruk, ada yang banyak yang komen di bawah. Bedanya kok, mukanya kok beda, yang tadi pertama sama yang syahadat sama yang sekarang. Ini beliau Bedanya pakai filter. Oh, sudah syahadat teman-teman, makanya berseri-seri wajahnya. Tadi kan belum, masih oten. Oten itu kan gelap wajahnya kalau masih oten. Sudah syahadat jadi cerah. Gitu. Sama mukanya, cuman kalian aja itu oten-oten aja kepanasan di bawah. Ya mungkin gini kakak Kristina, sesaat saja sekitar 2 atau 3 detik untuk dibuka aja penutup wajahnya, gimana kak Kristina? Setelah itu ditutup lagi nggak apa-apa buat dokumentasi kita. Masih malu Bang. Nggak apa-apa, 1 detik saja nggak apa-apa, sebentar aja dibuka nggak apa-apa. Malu Bang. Masih malu Bang. Ada fitnah, biar nggak ada fitnahnya kakak Kristina, biar nggak ada fitnahnya. Enggak ngapa, masih malu Kak. Mungkin Kang Dito, ada yang mau disampaikan Kang Dito atau Pak De Sugis lah kan? Ya, selamat datang Ukti Kristina. Mudah-mudahan istiqomah. Kita pegang akidah kita sebagai orang muslim. Shalom. Aduh, berisik ya, noise ya. Halo. Ya, dari saya semoga istiqomah. Yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah sholatnya. Maka saudari diwajibkan untuk sholat 5 kali dalam sehari. Itu dari saya. Selamat datang di iman kita sebagai orang muslim. Syukran. Ya, shalom, selamat Ini siang. akun teman saya ya Kak, bukan bukan Kristina. Ini aku pinjam. Masih pinjam gitu. Gak apa-apa ya Kak, maaf. Ya, shalom, selamat siang teman-teman. Selamat Rofila, saya bisa bertanya Rofila, Mbak Rofila. Bukan, nama saya Christine. Ini akunnya teman saya, Ya, siapa namanya tadi? Christine. Ini akun teman saya Kak. Iya, saya Kristen, Mbak Christine. Iya. Ya, selamat siang Mbak Christine. Selamat siang. Ya, Mbak Christine, bolehkah saya bertanya Mbak Christine? Boleh. Ya, terima kasih. Anda baru mualaf ya? Ya. Ya, selamat saya ucapkan itu pertama. Saya mau bertanya, dari umur berapa Anda Kristen? Dari umur 14 tahun Kak.
Umur 14 tahun Anda Kristen. Berarti umur 13 tahun ke bawah bukan Kristen ya. 14. Ini sekarang umur berapa nih? 22. Dulu saya Katolik, Kak. Oh, Katolik. Katolik. Ya, Katolik. Apa landasan Anda meninggalkan agama Anda terdahulu? Karena tadi Bang Farouk kalau di Bibelnya agak beda gitu sama Al-Quran. Beda? Ya gitu. Ya, bedanya di mana? Dari kisah para nabi sudah beda, Kak. Ya, di dalam Al-Quran juga di surat Maryam kalau nggak salah, Isa itu anak Maryam, utusan Allah dan firman-Nya. Ialah sang Isa itu disebut kalimat Tuhu. Isa itu disebut di dalam Quran jalan yang lurus, Mbak Christine. Iya, tapi bukan Tuhan. Dia mengatakan, ini Abdullah, aku adalah hamba Allah. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah jadikan aku nabi. Kau ini kenapa sih kepanasan gini? Tidak kepanasan, saya penasaran. Iya, kok bawa ayat Al-Quran, kepanasan dan penasaran. Dalam Al-Quran itu, gak ada dalam Al-Quran Isa bukan Tuhan, bos. Sebentar, Isa dalam Al-Quran baca Maryam yang kau bilang tadi, surah Maryam ayat 30. Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Isa putra Maryam mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab yaitu Injil, dan Allah jadikan aku nabi. Bukan jadi Tuhan, bos. Cuman aja kau. Lawak-lawak di sini. Anda ikuti Bang Dio sang ajaran Isa kah? Ajaran Muhammad kah? Ya Nabi Muhammad lah. Cuman aja kau. Dikatakan di Al-Quran itu Isa itu terkemuka di bumi dan di akhirat. Lanjutannya, baca lanjutan ayatnya. Lanjutannya apa? Ya, Anda baca silakan. Kalau sudah dikatakan dengar. Lanjutan ayatnya kau enggak baca. Wa minal muqarrabin, dan termasuk hamba Allah yang dekat, didekatkan. Dia hamba Allah yang soleh, yang taat kepada Allah. Bukan Tuhan. Cuman aja kalian itu orang Kristen, kalian baca ayat sepotong-sepotong. Nggak bisa kalau kalian mengatakan Yesus itu adalah Isa putra Maryam di Al-Quran, sudah selesai, nggak ada debat kita, karena Isa itu adalah Nabi utusan Tuhan, bukan Tuhan. Cuma Izin masuk Ustaz Dio. Ini orang cuma satu, maunya baca Quran terjemahan. Terus kemudian Nabi Isa itu Tuhan, lebih mulia daripada Nabi Muhammad, kan gitu. Tapi dia lupa. Kau lupa kalau kemana itu Mbak Kristi? Kalau Al-Quran itu diturunkan kepada siapa? Nabi Isa apa Nabi Muhammad? Coba. Kau yang nggak bener, aduh. Gimana coba? Al-Quran diturunkan kepada siapa? Mbak Kristen, sebentar Bang Dito. Mbak Kristen ini sebetulnya harus naik, dipertahankan, jangan diturunkan, supaya menguatkan iman di seberang. udah kena skakmet masih aja berceloteh ten. Inilah teman-teman Kristen yang lawak-lawak aja kalian. Kalian udah lihat ada Bang Zuma, ada Pak Desugi, ada Kang Dito. Kalian tengok pula ada mu'alaf di sini, berani-beraninya kau naik. Aduh, parah kalian nih. Yang betul lah kau, bawa ayat ke potong-potong pula ayatnya. Pak SS lagi menguji di Komal-Komal Kristen. Nanti setengah Bang Zuma aktif, beliau akan kesini lagi.
Dia lagi pengen diskusi sama orang-orang Kristen katanya. Buat teman-teman Kristen yang lagi sakit hati, yang tergores hatinya, jangan lupa minum betadine ya teman-teman ya, biar segera sembuh lukanya, luka hatinya. Karena aku tahu kalian panas, kepanasan. Jangan lupa minum betadine. Panas ya kan, panas. Oh ngeri kali bah, punya Bang Faruk. Gila. Ada saja yang masuk Islam. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi anqadhaha minan nar. Segala puji hanya bagi Allah yang telah menyelamatkan saudariku Christina Putri dari api neraka. Itulah yang dahulu Nabi ucapkan ketika ada seorang anak Yahudi di hujung akhir dari hidupnya, ketika dia sakit sekarat, sakit tenat, dia diajak oleh Nabi Muhammad SAW untuk masuk Islam. Kemudian dia lihat kepada bapaknya Yahudi. Bapaknya Yahudi menganggukkan kepalanya, artinya ati Abul Qasim, taati Abul Qasim. Maka dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata Nabi Muhammad SAW, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Masya Allah, luar biasa. Ini Kak Christina ini ganti aja lah namanya. Aku enggak enak kali baca namanya. Ganti apa bang? Ganti nama, bukan ganti celana ya, ganti nama. Ganti nama. Nama Islam itu namanya apa aja bang? Aisyah. Banyak sekali. Kalau misalnya nama saya tak ganti, kan aku dulu kalau mau Islam kak, aku ingin namanya itu nama saya apa itu, ada Aini Kuratu, Aini Zahabia, tapi depannya belum tahu kak, nama depan gitu. Oh nggak tahu ya. Iya. Apa nih teman-teman namanya? Kalau nama belakangku, aku kalau suka Khuratul Aini Zahabia kak. Ya, itu artinya apa? Khuratul Aini Zahabia ada di Google, ada itu artinya kak. Tapi kamu sudah tahu sebelumnya itu? Sudah tahu kak. Oke. Nggak, soalnya kita di sini belum lihat KTP-nya Kak Christina. Iya kak. Nah, kalau ada KTP kan bisa kita cocokkan biar nggak terlalu jauh gitu namanya. Gampang itu, insya Allah gampang. Kalau untuk nama gampang untuk diganti. Yang penting kita lihat nanti Kak Christina bisa kirim KTP-nya ke Batak Mu'alaf ini, ke siapa nih Batak Mu'alaf namanya? Kak Hesti. Nah, nanti kirim aja situ, nanti bisa insya Allah kita berikan opsi pilihan nama. Kalau dengan nama yang sama yang kakak mau ya insya Allah bisa. Mau kasih nama enggak? Sertifikat. Nah silakan Pak De. Taslimatul Laili Putri. Nah, gimana Kak? Kurang apa tuh? Ya kurang apa tuh? Kurang. Pokoknya nama depannya. Aku cari nama depan untuk yang tadi saya cari ini tuh bang namanya. Nama depannya tuh Kiem. Iya tuh Kiem kak. Ya udah nanti dicari ya. Iya kak. Iya.
Ini J Islam apa Kristen J? Indo. Halo Indo. Halo, selamat siang. Yang Islam Kristen. Iya dong. Loh, Islam apa Kristen, Pak? Kristen, bro. Oh, Kristen. Silakan Bang Dito, Stadio, dilanjut, saya mau sholat zuhur dulu. Itu ada Kristen. Ya silakan Bang Indo. Ada yang mau disampaikan? Oke. Nah, ada yang saya tanyakan. Kita tahu ya, sejarah Islam ini dimulai ada di dunia ini dengan datangnya Muhammad menjadi nabi bagi Islam. Dan itu dimulai pada abad yang ke-7. Artinya, dari abad yang ke-7 sampai detik ini, Islam itu sudah ada sekitar 1300 tahun lebih. Ya kan? Salah. Nah, karena Islam ini sudah 1300 tahun lebih, pertanyaan saya, sampai kapan Islam ini akan bertanya kepada Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus? Karena udah 1300 tahun, bro. Sampai kapan? Jawab. Oke, aku jawab ya. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu bukan pertanyaan, Bonga. Itu doa, permintaan. Karena seorang muslim sebagai seorang hamba, mereka menggantungkan semua harapan mereka hanya kepada Allah. Allah lah yang menentukan segala sesuatu. Dialah yang menentukan seseorang itu masuk surga atau neraka. Makanya kami selalu meminta kepadanya. Dalam Islam nggak ada dosa waris. Jadi jangankan untuk memahami jawaban dari pertanyaanmu, kau bertanya aja longor. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu permintaan, permohonan. Bukan bertanya. Kalau bertanya itu mana jalan yang lurus, A atau B? Itu bertanya. Kalau tunjukilah kami jalan yang lurus, artinya meminta, berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Oke. Ya, jadi Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Kau tanya aja longor kau, cuman nanya kau. Oke, nah biar saya kasih tahu saya longor atau tidak. Nah, kan saya bilang. Ya, enggak, akui dulu. Iya, dengerin dulu. Tunjukilah. Sebentar. Oke, tunjukilah. saya tahu. Itu pertanyaan atau permintaan? Oke, orang melakukan komunikasi kepada Tuhan. Jawab dulu. Permintaan dong. Tunjukilah. Itu pertanyaan atau permintaan? Permintaan. Nah, pintar. Oke, nah sekarang dengerin. Nah, sekarang menjadi persoalan permintaan kalian ini sampai kapan berhenti? Karena 1300. Bentar dulu. Tunggu, persoalan untuk siapa? Makanya jangan sempoyongan dulu, santai. Enggak, saya tanya kan kamu tadi mengatakan menjadi persoalan untuk siapa? Persoalan bagi Islam karena kenapa? Nah, dengerin, jangan sempoyongan, santai. Ustadz Dio itu persoalan bukan Ustadz Dio? Dengerin dulu. Enggak masalah. Karena kenapa? Kalau meminta tidak dikabulkan sampai 1300 tahun itu persoalan. Oke? Nah, makanya gue bilang jangan nyelocos, jangan panik lah. Kau nanya udah panik, salah. Santai. Kau nanya aja sudah salah, panik. Aduh, justru kalian panik nge-mute gua. Santai dulu. Santai aja. Oke. Kau tahu dari mana doa kami enggak dikabulkan? Saya kan belum selesai ngomong. Santai lah. Sebentar. Kau tahu dari mana doa kami enggak dikabulkan? Kau tahu dari mana? 1300 tahun yang lalu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, okay. Siapa orang yang hidup? Aku dapat jalan itu. Alhamdulillah, aku dapat jalan yang hidup. Sebentar Kak. Siapa yang hidup 1300 tahun? Siapa orangnya? Coba. Siapa orangnya? Kalau kau tanya siapa orangnya, ayatmu itu sudah ada dari 1300 tahun yang lalu. Nah, kan bingung. Ayat itu dengerin, jangan panik, bro. Oke, dengerin dulu, santai. Sebentar. Ayat itu sudah ada. Sebentar, kau mengatakan kalian itu 1300 tahun nggak dikabulkan. Kutanya kau, siapa yang berdoa 1300 tahun itu? Siapa yang berdoa seperti itu? Ayatnya ada. Pertanyaannya 1300 tahun ini loh. Siapa yang berdoa selama 1300 tahun? Siapa?
Oke, yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah muslim. Tuhan Allah, sesembahannya Allah. Maka dia meminta kepada Allah. Anggaplah aku, ya, oke, anggaplah aku. Oke, aku Dio Pratama. Maka muslim seluruh dunia berdoa kepada Allah karena ada ayat itu dalam Al-Qur'an, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Permintaan kepada sesembahanmu itu yang kau apa sih panik di mute, takut ya? Kalau nggak berani jawab, turunkan aja bro, turunkan. Intinya apa pertanyaanmu? Udah longor kau bertanya. Iya, makanya kalau kalian sempoyongan ngadepin gua, kau nggak tahu mana pertanyaan, mana permintaan. Oke. Supaya kamu tahu bro, gua tadi mengatakan nanti kalau kau mau beli sesuatu di toko, Pak, ambilin saya beras. Penjual tokonya bilang, kamu nanya apa? Kau minta tapi dipahami pertanyaan, nggak longor ya kau itu. Aduh, parah kali, Pak. Yang pinter dikit kenapa sih? Bertanya aja longor. Yang pinter lah. Aduh, naik lagi Yosua. Nah, kenapa tadi diturunkan teman saya itu, guru saya itu? Guru mahnya longor kayak gitu, apalagi kau. Ya, oke. Di Quran 1 ayat 6 di situ kan kau berani kali kau bilang itu gurumu. Dia pertanyaan dan permintaan aja dia nggak bisa bedakan. Cemana itu? Bukan. Maksud saya guru ilmunya itu lebih tinggi daripada saya, maka itu saya katakan. Iya, ilmu yang lebih tinggi dari kau yang segitu aja longornya minta ampun, nggak bisa membedakan mana pertanyaan dan permintaan, apalagi kau. Sebentar, Bang Dio, di dalam Quran 1 ayat 6 itu kan diminta ditunjukkan jalan yang lurus. Ya. Sedangkan jawabannya ada di 43 As-Zukhruf 61, dan sesungguhnya Isa inilah jalan yang lurus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang bilang itu jawabannya Az-Zukhruf? Siapa yang bilang surah Al-Fatihah itu jawabannya dari surah Az-Zukhruf? Siapa yang ngomong begitu? Ada dalilnya? Di Quran 1 ayat 6 kan diminta. Iya, jalannya itu lurus. Ayatnya yang saya tanyakan, siapa yang mengatakan surah Az-Zukhruf itu adalah jawaban dari surah Al-Fatihah? Siapa yang bilang begitu? Kamu sendiri atau dari Nabi Muhammad? Bukan, diminta jalan yang lurus, maka itu siapakah jalan sekarang? Bang, dengarkan aku. Dengarkan. Siapa dalam yang Islam, jalan yang lurus menurut Anda di dalam Al-Quran? Iya, dengarkan. Aku jawab kau. Aku bikin mencret kau. Kau dengarkan. Dalam Islam, pondasi keimanan kami, pondasi agama kami adalah Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad SAW. Sekarang kau datang di sini berstatement, kau bawa syubhat bahwasanya surah Az-Zukhruf itu adalah jawaban dari surat Al-Fatihah. Pertanyaan saya, di mana datanya, dalilnya yang menjelaskan bahwa surah Az-Zukhruf itu adalah jawaban dari surah Al-Fatihah? Di mana? Silakan. Oke. Yang kau bilang nggak tahu ya? Jangan bilang nggak tahu. Sebentar Bang Dio. Di Quran 1 ayat 6 di situ dikatakan minta ditunjukkan jalan yang lurus, bukan? Bagaimana bunyi ayatnya? Ya, Anda bacalah. Anda kan yang mempunyai Al-Quran. Nah, aku baca ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Enggak sampai di situ, ada lanjutannya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Itulah jalannya Nabi Muhammad, jalannya para sahabatnya yang mengikuti Nabi Muhammad dengan baik. Jalannya para nabi dan rasul yang menyembah hanya kepada Allah. Makanya disebutkan dalam ayat Al-Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul. Tugas rasul itu mengatakan kepada kaumnya, hendaknya kalian menyembah hanya kepada Allah dan jauhi tagut. Tagut itu Tuhan yang disembah selain Allah. Lanjutan ayat yang kau sebutkan tadi itu, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang al-maghdub. Siapa al-maghdub? Yaitu orang-orang Yahudi yang mengetahui ilmu tapi dia tidak amalkan ilmunya. Waladdallin, bukan juga orang-orang yang tersesat. Siapa orang-orang yang sesat itu? Orang-orang Nasrani yang mereka itu beramal tanpa ilmu.
Dia jadikan Tuhannya selain Allah, dia sembah anak manusia. Ketika ditanya, mana dalilnya? Di mana Tuhanmu itu mengaku sebagai Tuhan, atau mana keterangan Tuhanmu itu adalah Tuhan? Dia nggak bisa jawab. Itulah orang yang sesat. Bisa. Sekarang kau jawab saya, mana dalilnya Az-Zukhruf itu adalah jawaban dari surah Al-Fatihah? Mana? Ya, iya tadi kan diminta untuk jalan, ditunjukkan jalan yang lurus. Iya, nggak usah diulang itu bang. Saya minta dalilnya. Kau bilang tadi jawabannya dalam surah Az-Zukhruf. Berarti Anda sudah baca dalil bahwa surah Az-Zukhruf itu adalah jawaban bagi surah Al-Fatihah. Mana dalilnya? Oke, sudah tadi saya bacakan. Kenapa Isa itu dinamakan jalan yang lurus? Satu, itu tadi ya di 43 Data bang, data. Ini yang kedua bang, sebentar bang Dio gantian. Aku minta data, bukan congor. Iya data, saya bacakan data. Silakan. Ngobrol congor. Di Quran surat 1 Ali Imran 45, Isa anak Maryam terkemuka di dunia dan di surga. Isabnu Maryam wajihan fit dunya wal akhirati. Dan Isa anak Maryam itu sebentar. Kau baca yang potong-potong, ada lanjutannya tuh. Wa minal muqarrabin, dan termasuk hamba yang aduh. Bang Dio kena. Pelan, aduh, rungkat terpaksa ini. Bang Faro kayak mana nih? Ada Bang Jumar di sini, ada Pak Ade. Sebentar, saya izin bernafas. Enggak, kau yang tuh Bang, tunggu dulu. Kau dicampakkan dulu ke laut dulu, campakkan dulu. Bang Faro, belum monitor. Bang Faro, Bang Dio kena. Aduh. Punya kata-katanya Bang Dio itu sering kali kena tombak itu. Udah ada nih. Nah, peringatan kita rungkat dulu, Kena peringatan. Ah, itu dia. Tuh. jemuran gitu bang ya. Ada bang di depan ada. Yang jemuran bang yang kuat, yang ada orangnya itu loh bang. Kira-kira di mana tuh di Bulit yang jemuran yang ada orangnya itu bang? Di Tarutung ada bang. Abang ada waktu ke sana, pergilah. Ada. Soalnya mau aku gantungkan sempaku bang. Soalnya yang jemuranku kan gak ada orangnya, jadi aku cari yang ada orangnya lah bang, supaya kepalanya bisa aku gantungkan sempaku gitu. Iya teman-teman ya, ini penonton signifikan naiknya ya. Ya silakan.